Halo guys, jumpa lagi bersama saya Aga di channel Aga Metari Channel. Kali ini kita kedatangan tamu dari Tembung, jauh. Nah, jadi kita kedatangan tamu pecinta reptil yang bernama Bang Gilang ya. Bang Gilang, selamat siang Bang Gilang. Selamat siang Bang Aga. Ya, jadi di sini kita akan mencoba podcast berbincang-bincang seru dengan Bang Gilang ini sebagai pencinta reptil, pecinta hewan. Oke, jadi kita mulai nih Bang. Oke, jadi Oke. kira-kira kan ini kan kawan-kawan kan banyak yang belum kenal nih sama Abang. Nah, jadi silahkanlah Abang kenali dulu nama, alamat gitu. Ayo Bang. Halo guys, nama saya Gilang atau biasa sering dipanggil temen Gilang Ivanov namanya biasanya. Untuk alamat saya di Tembung, Pasar 7 Beringin di Gang Pelikan. Rumah saya paling ujung, paling ujung. Oh, paling ujung ya Bang, Iya, di paling Tembung ujung ya Bang rumah, ya, di di Tembung. Pasar 7 itu ya Bang. Iya, Pasar 7 Oke. Beringin. Nah, jadi kita mulai nih Bang. Jadi untuk saat ini nih, kan Abang kan suka sama reptil nih, hewan lah, terutama kita bilang reptil. Jadi untuk saat ini yang saya tanya nih Bang, kira-kira Abang sejak kapan nih suka sama hewan, suka sama reptil ini sejak kapan? Dan kira-kira dari mulai kapan lah gitu, dari mulai umur berapa atau dari mulai kelas berapa atau gitu, kira-kira. Kalau untuk suka sama hewan sih, aku dari kecil suka sama hewan. Dari kecil. Soalnya kan udah pelihara hewan juga dari kecil kan, contohnya kucing. Jadi dia suka hewan juga. Tapi kalau untuk baru pelihara hewan ini, yang fokusnya untuk pelihara hewan kayak reptil, musang gini, dari 2017 dari SMA. 2017 ya Bang ya. Iya. Berarti dari mulai SMA ya 2017 ya. Jadi itu awal mula menyukai reptil ini mulai pelihara-pelihara dari mulai 2017 lah 2017 gitu ya. Sampai saat ini ya Bang. Sampai saat ini masih Oke. aktif. Jadi kira-kira nih Bang, kenapa bisa kepikiran nih Abang untuk bergelut di bidang reptil inilah? Kira-kira kapan nih bisa? Kenapa bisa bergelut di bidang ini gitu? Kira-kira kenapa? Karena awalnya penasaran. Terus karena kan dulu kecil kan sering masuk ke hutan, main-main sama temen. Oh, bolang ya, ngebolang ya, Bang? Ngebolang. Heeh. Jadi ketemu biawak, ketemu ular. Jadi pas kepikiran gitu, pelihara ular, pelihara biawak. Gimana sih rasanya? Minta izin dulu sama orang tua kan, dan akhirnya dikasih. Aku pelihara ular dulu pertama. Ular pertama aku tuh dulu ular piton, sanca kembang, Oh, atau sanca. nama latinnya Reticulatus pitonicus. Itu yang pertama aku beli dari baby lah, kecil. Tapi dia masih umurnya nggak tua. Oh, masih muda ya kira-kira ya. Masih. Udah nyampe 1,5 meter dia mati. Oh, gitu ya. Jadi Itu lanjut lagi coba pelihara lagi, teruskan lagi ke biawak, biawak, ular itu aja sih fokusnya sampai sekarang. Oh, berarti posisi awal mulanya dulu melihara pertama itu melihara ular piton lah Iya, gitu ya, ular Bang. piton lah awal Oh, pertama. piton ya. Nah, jadi ini sekarang nih Bang, kan di rumah kan pelihara hewan nih. Kan pelihara hewan, pelihara reptil. Jadi di rumah Abang nih, posisinya di rumah, saat ini tuh kira-kira hewan apa aja yang ada di rumah? Gitu. Dari termasuk hewan apa aja kek atau reptil kek gitu. Kira-kira apa aja yang di rumah yang ada? Kalau untuk reptil masih ular lah yang wajar lah, yang biasa lah kan, ular, biawak. Udah itu aja sih. Cuman karena kan di reptil cuman sukanya di dua jenis aja, biawak sama ular gitu. Kalau untuk mamalia ada kucing, ada musang, ada monyet juga, ada garangan atau cerape, garangan Oh, ada Sumatera. garangan cerape ya. Iya. Oh, gitu ya. Kalau yang lain-lain Bang, entah kayak burung hantu atau Oh, elang dulu, gitu. dulu ada burung hantu. Heeh. Jenis Tito alba sama celepuk. Kalau ya dulu sempat ternak mencit juga, ternak tikus putih mencit untuk pakan ular sendiri. Tapi indukannya mati semua gara-gara terkena penyakit. Oh, dulu sempat ya, sempat Dulu melihara sempat. mencit. Mencit itu apa Bang? Mencit itu tikus putih yang biasa untuk dipakai untuk anak-anak praktek Oh, biologi tikus gitu. putih Iya. yang untuk praktek ya Bang ya. Yang apa ya? Yang tikus putih yang kecil-kecil Yang gitu ya, yang kecil. untuk praktek biologi ya. Biasa itu Bedah-bedah ya. dipakai untuk pecinta hewan untuk jadi pakan hewan mereka gitu. Oh, Contoh untuk jadi pakan. pakan ular, pakan biawak bisa, pakan elang juga bisa, burung hantu. Oh.
jadi makanan lah. Kasihan juga ya kalau sampai tikus itu. Tapi memang tikus putih itu biasa jadi percobaan sih, jadi hewan Iya, percobaan jadi selain percobaan. kelinci ya kan. Tikus putih itu kan pasti sering juga kayak kodok, termasuk Iya. juga tuh di bedah kan itu ya kan. Oke, berarti jadi tadi itulah hewan-hewan yang ada di rumah ya Iya, Bang ya. Heeh. Jadi ini untuk saat inilah, ini kan Abang kan udah sampai segini nih, udah dari tahun 2017 sampai 2020 kan, udah termasuk lama lah nih, kira-kira kurang lebih tiga tahun lebih lah nih dari 2021. Iya. Jadi kira-kira selama Abang jadi pencinta reptil ini, kira-kira ada nggak inspirasi? Maksudnya Abang inspirasinya itu dari siapa gitu? Atau apakah melihat orang terus dari terinspirasi gitu? Kira-kira ada nggak? Kalau inspirasi sih nggak ada sih, tapi cuman karena ya awalnya itu karena penasaran, pelihara sendiri. Ya pelihara sendiri aja sampai sekarang nggak ada inspirasi karena ini saya jadi melihara hewan, karena ini saya jadi suka hewan nggak ada sih, karena memang dari kecil udah suka sama hewan. Berarti kok untuk inspirasi aslinya gitu nggak ada ya Bang Nggak ya? ada Tapi yang penting intinya ya karena dari awal suka ya memang jadi mau coba pelihara gitu ya. Iya. Memang bukan terinspirasi atau ngikuti siapapun ya kan. Berarti itu original nih guys. Abang ini memang dia nggak ikut-ikut orang, dia nggak karena orang begini viral dia nggak ngikutin. Jadi memang karena dia udah fokus, dia sendiri mau jadi pecinta reptil apa dia sendiri jadi untuk melaksanakan ini semua tanpa ada inspirasi. Nah ini gini nih posisinya Bang. Kan tuh saat ini nih, ini kan kalau dilihat ini kayaknya Abang ada pakai baju komunitas nih. Iya, baju ya kan? komunitas. Jadi untuk saat ini Abang tergabung di dalam komunitas nih, komunitas pencinta Iya, untuk hewan saat ya. ini tergabung sih, tapi sebelum-sebelumnya belum, karena Oh, belum pernah. sebelum-sebelumnya independen aja mainnya, pelihara hewan sendiri gitu. Oh independen ya. Iya. Jadi untuk saat ini kan bergabung di komunitas nih. Apa komunitasnya nih Bang? Komunitas Kalau apa nih? komunitas ini nama komunitasnya PAT. PAT singkatannya Perkumpulan Animal Tembung. Itu berlokasi di Tembung terkhususnya. Karena dekat dengan rumah saya di kan. Tembung ya. Iya. Perkumpulan Animal Tembung. Iya. Oh, makanya PAT ya. Oh, berarti sampai saat ini berarti bergabung di situ gitu ya. Iya. Untuk komunitasnya sendiri, Bang, untuk komunitas PAT ini sendirilah gitu. Kira-kira sampai saat ini dari mulai berdiri itu udah berapa anggotanya, Bang, kira-kira? Karena baru berdiri sih. Jadi anggotanya kurang lebih masih dikit lah, masih bisa dikatakan dikit. Jadi masih kurang lebih 25 orang lah yang aktif. Kurang lebih 25 orang ya. Belum sama yang belum aktif, yang jarang datang tuh belum. Itu udah termasuk cowok cewek nggak, Bang, di situ? Ya udah termasuk cowok cewek. Di dalam itu ada juga cowok cewek Ada ya. cowok cewek, Itu ada semuanya cewek pecinta juga. reptil juga lah di situ ya. Pecinta hewan lah. Pecinta terkhususnya, hewan iya. terkhususnya ya. Oh. Jadi untuk apa kan tadi anggotanya segitu. Kira-kira di dalam komunitas Abang ini PAT ini di PAT Tembung ini apa aja tuh kegiatannya Bang? Selama itu kan nggak mungkin kan pasti kan organisasi kan atau komunitas kan pasti ada kegiatan Ada tuh. kegiatannya. Kira-kira apa aja kegiatannya Bang? Kegiatan kami sih edukasi, sosialisasi sama masyarakat dan warga tentang satwa liar, dan apalah menghimbau warga lah agar, karena bilangin ke warga bahwa sepenuhnya satwa liar itu tidak berbahaya gitu. Jadi biasa kami edukasi gathering di stasiun kereta api Tembung. Jadi hari Minggu kemarin baru diundang untuk jadi partnership di Tanjung Morawa. Itu ada acara camp silaturahmi. Jadi kami diundang untuk ngisi edukasi di situ. Oh, jadi bintang tamu lah Jadi kira-kira bintang tamu Bang ya. lah istilahnya. Untuk ngisi acara mereka Iya, juga. jadi dibukakan stand. Nanti masyarakat warga datang ke stand kami. Jadi kami edukasi, sosialisasi di situ. Jadi edukasi sekalian ya setidaknya kayak pameran lah gitu Iya, ya. pameran. Tapi sekalian mengedukasi Sekian gitu. mengedukasi. Oh ya, oke. Nah, jadi kan ini kan untuk tadi kan untuk komunitas kan sudah tuh. Jadi kan kita untuk komunitas kan Abang bergabung di komunitas, untuk hewan-hewannya pun oke gitu. Nah, ini gini nih, untuk orang tua sendirilah. Kita bilang untuk keluarga nih terutama. Keluarga terutama kita bilang orang tua lah dulu. Untuk masalah izin, tanggapan orang tua itu gimana? Maksudnya ini apakah diberikan izin Abang apa gini untuk melihara hewan ini, hewan. melihara reptil lah terutama, karena kan kita bilang lah tuh, karena kan ular biawak kan itu kan kalau orang yang awam lah kan nggak tahu kan itu kan termasuk hewan yang berbahaya kan gitu Berbahaya, pemikiran iya, mereka. benar-benar. Apalagi kita bilang kalau orang tuanya nggak tahu gitu. Jadi kira-kira untuk masalah izinnya kira-kira gimana nih, Bang? Kalau dari awal 2017 kan saya main hewan kan. Itu ngedapatin izinnya sih lumayan susah juga. Lumayan susah ya, Bang. Ngebujuk ibu kan. Heeh. Akhirnya ya dikasih,
Saya keluar beli ular, ya udah dipelihara sampai sekarang alhamdulillah mereka dukung gitu. Kalau di rumah saya nggak ada, di rumah masih mau ngasih makan, masih mau ngurus lah, Masih mau ibaratnya. merawat lah, Iya, intinya masih mau merawat. membantu merawat lah ya kan Bang. Oh, jadi kalau untuk izin ibaratnya untuk tanggapan orang tua tuh berarti diizinkan lah gitu ya Diizinkan, Bang. ya. Sampai Oh, jadi sekarang lah kalau untuk diizinkan. masih diizinkan gitu ya. Masih. Ya alhamdulillah lah, berarti kan karena kan ini kan ininya kan apa kan untuk kegiatan ini kan kegiatan yang positif kan gitu. Iya. Kan nggak mungkin dilarang terkecuali tadi misalkan Abang beli hewan dijagal tuh. Ya kan dijaga misalkan dipotong atau Kasihan, disiksa. gitu Misalkan kan. contohnya misalkan kita bilang kayak monyet atau apa gitu dijadikan topeng monyet kan itu kan nggak mungkin kan Menyiksa gitu itu menyiksa namanya. namanya. Sementara kan kalau Abang ini kan apalagi udah bergabung di komunitas kan komunitas tadi kan tujuannya kan mengedukasi kan Iya. gitu. Mereka kan berarti posisinya ini diizinkan sama orang tua. Diizinkan sama Orang orang tua tua. berarti ini gitu ya. Nah, jadi gini nih Bang. Kira-kira Abang ini kan sebagai pencinta hewan nih, pencinta reptil terutama. Kan ini kan kita kan ada nih kan banyak nih kayak di YouTube itu kan banyak tuh. Ada pecinta hewan, pecinta reptil juga terutama kan. Kira-kira nih tanggapan Abang lah apa yang mau disampaikan ke pencinta reptil atau untuk masyarakat awam lah kita bilang khususnya tentang pemeliharaan hewan atau untuk pemeliharaan reptil ini gimana gitu tanggapannya? Tanggapan saya sih, kalau untuk pecinta hewan terkhususnya tetap jagalah kelestarian hewan itu di hutannya, jangan mengadakan penangkapan liar gitu. Karena kan sering orang datang ke hutan, kayak misal pemburu gitu, mereka menangkap hewan di hutan untuk dijual lagi. Kalau bisa ya dijagalah kelestariannya, sama hewan yang di rumah yang mereka pelihara tuh dirawat lah istilahnya biar sehat kan. Karena kan sebagai pecinta hewan kan nggak mungkin juga nggak sayang sama hewannya sendiri gitu. Kalau untuk orang-orang awam ya terkhususnya reptil selagi tidak tahu jenis apa, jenis hewan apa, ya jangan dipegang atau jangan didekati, takutnya kan berbahaya Iya gitu. betul. Pokoknya kalau misalkan nggak tahu lebih bagus menghindar ya Hindar Bang. daripada kita yang buat mereka terganggu gitu kan. Ya karena kan kalau hewan ini kan kalau misalkan dia terganggu pasti kan dia ini dia Pipis dia. pipis dia ya. Mungkin karena ini juga ya. Jadi oke lah. Jadi untuk saat ini Bang, oke. Dan terima kasih atas podcast kita, berbincang-bincang kita. Jadi ini tadi katanya kemarin Abang bawa hewan ya Bang? Ada bawa Ada ini bawa ya? ini, Ini bawa apa ya? Musang ya? Oh, musang. ada musang, ada bayi monyet juga. Oh, bawa monyet juga. Oke, baru apa ya? Ada Tadi itu ada bawa ular ya, Bang? ular. Oh, bawa ular. Ular Bisa nggak piton ditunjukkan, Bang? Ularnya, Bang? albino. Bisa ditunjukkan, Bang? Wah, besar sekali ya. Ini Hijau ya. ini molu ya, Bang? Iya, mulu. Oh, ini Piton molu piton ini. moluska ya. Wah, sangat besar sekali. Oh, Ini 3 meter lebih lah ukurannya. 3 meter lebih ya. Oh. Abang kalungin Bang, coba. Oh gitu ya. Tunggu Bang, tunggu Bang. Itu kalau nggak itu geser dulu Bang, nggak? Itunya Bang. Apa tuh musangnya? Itu Iya. takutnya. Ya. Wah, jadi tengok nih guys. Oh, besar. Besar sekali guys. Oh. Piton. Moluska. Panjangnya berapa meter nih Bang? 3 meter lebih ini Bang panjangnya. 3 meter lebih ya? Iya, 3 meter Oh. Besar sekali guys. Ini dia kok kuning gini warnanya Bang? Oh, ini kelainan genetik. Dia cacat dari lahir. Oh. Biasa disebut orang ini albino lah. Oh, albino ya Albino. namanya ya. Oh, albino. Nah, Bang, bisa dipegang lagi nggak, Bang? Soalnya agak ngeri sedikit, Bang. Allahu Akbar. Oke. Oke, guys, jadi sampai ini video kita sudah selesai. Abang ini sudah menunjukkan hewan moluska, hewan apa molus ya, Bang? Molu ya? Piton molurus. Piton molurus. Jadi untuk kesempatan kali ini video podcast kita Agametari Channel berakhir sampai sini saja. Oke. Thank you guys telah menonton video kita. Ayo Bang, dadah dulu Bang. Dadah. Dadah guys. Thank you. Thank you.